kita mau memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Angkat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami semua ya Bapa, supaya kami dapat menyiapkan hati kami dan juga dapat duduk dengan tenang dan fokus pada firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti. Kami juga mau memuji Tuhan, tolonglah kami supaya kami memuji Tuhan dengan hati yang sukacita. Ampuni kami semua atas dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk pujian pertama kita akan menyanyi dari KPPK. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian Natal nomor 106, Beritakanlah di Gunung. Natal nomor 99, Bayi Kudus, Bayi Lembut. Dengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo anak-anak, kita jumpa lagi di dalam pelajaran firman Tuhan CMC dan Sekolah Minggu kelas besar pada minggu ini. Nah, minggu ini kita akan belajar bagaimana Allah berjanji dengan Nuh. Sebelum kita mulai pelajaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita berdoa dahulu. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini kami dapat bersama-sama untuk melihat video pembelajaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni atas dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan untuk waktu kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau yang menuntun dan menolong. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak,
perjanjian Nuh dengan Allah. Nah, sekarang kita mau mengulang kembali firman Tuhan yang kita sudah pelajari, yaitu bagaimana Nuh diselamatkan dari bahtera yang sangat besar, yaitu banjir global. Nah, banjir itu meliputi seluruh dunia, dan banjir itu membunuh segala makhluk yang melata, segala makhluk hidup. Karena Allah mau memusnahkan bumi ini, karena apa? Karena dosa manusia yang begitu besar, kejahatan manusia yang begitu merajalela, dan Tuhan mau memusnahkan mereka dengan air bah. Tetapi dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Nah, Nuh karena dia ini orang benar, dia ini orang taat kepada firman Tuhan, Nuh mendapatkan kasih karunia, yaitu Nuh diselamatkan beserta istrinya, 3 putranya. Siapa namanya? Sem, Ham, Yafet, bersama 3 menantunya. Jadi jumlah yang diselamatkan dari banjir yang besar itu ada 8 orang. Ada berapa? 8 orang. Nah, Nuh dia harus menunggu perintah dari Tuhan untuk keluar dari bahtera. Baru Nuh boleh keluar dari bahtera. Nuh menunggu dan menunggu. Jadi hujan selama 40 hari 40 malam, dan juga air menguasai bumi ini selama 5 bulan atau 150 hari, dan Nuh harus menunggu seminggu, dan seminggu lagi. Bagaimana Nuh tahu bahwa banjir itu sudah selesai? Pertama-tama, Nuh melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu kembali. Yang kedua, Nuh melepaskan apa? Melepaskan burung merpati, dan sama halnya burung itu kembali lagi. Yang ketiga, Nuh melepaskan seekor burung merpati lagi, dan burung merpati itu kembali dengan dahan dan daun jaitun segar. Dan Nuh harus menunggu 1 minggu lagi. Setelah itu dia melepaskan merpati, dan burung merpati itu tidak kembali. Artinya merpati itu mempunyai tempat untuk dia bertengger atau bersarang. Jadi dengan itu Nuh baru mengetahui bahwa banjir itu sudah reda, sudah surut airnya semuanya. Dan apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh? Tuhan memerintahkan untuk Nuh apa? Keluar dari bahtera itu. Jadi gimana? Setelah Nuh keluar dari bahtera, bagaimana? Nuh mempersembahkan korban bakaran di hadapan Tuhan. Korban apa? Korban bakaran. Dan setelah itu, ya, karena Tuhan mencium bau korban yang begitu harum, dan disebutkan pada pasal 9, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Apa yang difirmankan Tuhan kepada Nuh? Firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Jadi Nuh, ya, dikatakan oleh firman Tuhan mengatakan Nuh diperintahkan untuk beranak cucu, sehingga penduduk bumi yang waktu banjir bah mati semua, sekarang disuruh oleh Tuhan untuk bertambah banyak dan penuhilah bumi. Jadi kita lihat di sini, tetapi ada yang sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda? Dulu binatang-binatang tidak takut kepada Nuh, tapi sekarang firman Tuhan mengatakan akan takut dan akan gemetar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi anak-anak harus tahu, sebelum ya banjir Nuh, ya, atau banjir global, Nuh itu tidak makan binatang, tidak makan daging. Tetapi setelah banjir Nuh, karena bumi ini sudah berubah, artinya sudah berubah iklimnya, jadi
Nuh diperintahkan untuk menguasai binatang. Artinya binatang itu boleh dimakan. Segala binatang boleh dimakan. Yang penting darahnya jangan dimakan. Dan juga tidak boleh memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Apalagi tidak boleh makan binatang yang mati dicekik. Ya, darahnya harus dialirkan. Itu melambangkan Tuhan Yesus yang harus mengalirkan darahnya dan menebus dosa umat manusia. Jadi ingat, binatang semua boleh dimakan, tapi ada tiga ya syarat yang tidak boleh dimakan. Yang pertama, binatang yaitu darahnya tidak boleh dimakan. Yang kedua, binatang yang mati lemas ya, dan juga binatang yang dipersembahkan atau dagingnya yang dipersembahkan kepada berhala kita tidak boleh makan. Contohnya, kalau orang Tionghoa ya yang tidak percaya Yesus, mereka suka menggunakan daging-dagingan untuk sembahyang kubur. Nah, kita orang Kristen nggak boleh makan itu daging. Ya, jadi di sini ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang melata yang berjalan di atas bumi itu akan takut kepada Nuh. Karena apa? Mereka tahu bahwa mereka mau dimakan oleh Nuh. Ya, nah sekarang betul ya, ayat 3 mengatakan segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi boleh makan binatang-binatang dan juga makan tumbuhan. Jadi pola makanan Nuh sudah beda. Dulu hanya makan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan sekarang ditambah daging. Nah, dan dikatakan hanya daging yang masih ada nyawanya, tidak boleh makan ya, yaitu tidak boleh makan makanan yang mati dicekik ya. Nah, jadi dikatakan dalam di sini, berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Siapa anaknya? Sem, Ham, dan Yafet. Ada 3 anak ya, 3 putra ya. Nah, sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu dan dengan keturunanmu. Jadi Allah yang memberikan perjanjian. Nah, kalau kita manusia berjanji, harus ada si A dan si B sepakat dulu kan? Tapi kalau Tuhan enggak. Tuhan langsung berikan janjinya kepada Nuh, dan Nuh harus menerima janji itu. Itu adalah bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa. Ya? Nah, jadi apa? Dengan segala sesungguhnya ayat 9 pasal 9, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi, dan yang bersama-sama dengan kamu segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Jadi perjanjiannya bukan hanya kepada Nuh dan anak-anak beserta istrinya, dan juga semua binatang-binatang diberikan janji oleh Tuhan. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Jadi apa yang Allah janji kepada Nuh dan juga keturunannya dan juga segala binatang, bahwa bumi ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air bah. Tidak akan dimusnahkan lagi dengan banjir global. Nah, kalau sekarang banjir, misalnya banjir lokal, misalnya di Pontianak banjir, atau di Nangapino banjir, itu namanya banjir lokal. Nah, waktu zaman Nuh enggak, seluruh dunia banjir penuh, sehingga semua manusia mati. Semua manusia mati. Dan inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apa busur? Apa? Busur hujan, atau yang kita sebut
Pelangi. Apa anak-anak? Pelangi. Jadi kalau kamu lihat pelangi, kamu harus tahu bahwa itu adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahwa Tuhan tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Pelangi. Pelangi itu sangat indah, anak-anak. Ada 7 warna pelangi. Kalau disingkat dalam bahasa Indonesia namanya Mejikuhibiniu. Merah, jingga, mejikuku, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Coba ulangi. Mejikuhibiniu. Kalau dalam bahasa Inggris bisa juga disingkat, namanya Roy G. Biff. R itu untuk red. Red ya. Nah, R. O, Roy untuk orange. Apa? Orange. Atau jingga. Apalagi? Y untuk yellow. Jadi Roy. R O Y. Jadi Roy atau red, orange, yellow. G apa? Roy G. Biff. G untuk green. Untuk apa? Green, warna hijau. B untuk apa? Roy G. Biff. Blue. Apa? Blue. Nah, I untuk indigo atau biru langit. Apalagi? V untuk violet. Untuk violet. Warna Mejikuhibiniu, warna ungu. Jadi ada 7 warna pelangi. Kalau anak-anak melihat pelangi, anak-anak harus tahu bahwa itu adalah perjanjian dari Tuhan kepada Nuh, bahwa bumi ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air. Nah, jadi itu adalah dan apabila 14, apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jadi itu adalah tanda ya untuk perjanjian Allah Tuhan kepada Nuh. Tanda ya kan? Tanda. Nah, sekarang apa yang terjadi setelah Allah memberikan perjanjian itu? Dan kita akan melihat ya bagaimana ya kehidupan anak-anak Nuh. Kehidupan anak-anaknya seperti apa? Nah, anak-anak Nuh yang keluar dari Bahtera adalah Sem, Ham, dan Yafet. Yang 3 inilah anak-anak Nuh. Mereka ini tersebar, penduduk yang tersebar ke seluruh bumi. Nah, Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Apa? Kebun anggur. Setelah minum anggur, mabuklah ia dan Nuh tidak berpakaian. Jadi ya, ini adalah kesalahan dari Nuh. Nuh itu minum anggur. Jadi orang Kristen ya, tidak boleh minum anggur yang beralkohol. Sampai mabuk. Kalau orang mabuk ya, pikirannya enggak sehat. Dan kita lihat di sini Nuh dia tidak berpakaian. Kalau manusia normal pasti berpakaian. Nah, sekarang Nuh dia tidak berpakaian karena dia mabuk. Nah, dalam kemahnya. Nah, maka Ham, bapak kanan itu melihat aurat ayahnya lalu menceritakan kepada kedua saudaranya. Jadi Ham ini yang melihat bapaknya telanjang, dia nggak tutup. Dia malahan apa? Menceritakan kepada kedua saudaranya. Ini adalah pelajaran buat kita. Kalau anak-anak melihat saudara kita, melihat orang tua kita atau teman-teman kita berbuat yang tidak baik, kita harus memberitahukan kepada dia yang berbuat tidak baik itu supaya dia bertobat. Jangan kamu
Ham berbuat salah. Ham itu memberitahukan kepada Sem dan Yafet. Tapi Sem dan Yafet betul. Dia mengambil sehelai kain, dia tutup tubuh dari bapaknya yaitu Nuh. Ya. Nah, karena itu Nuh sadar dan Nuh mengutuk putranya yang bernama Kanaan. Dia akan menjadi hamba yang paling hina. Hamba yang paling hina. Dan dikatakan terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi Kanaan akan menjadi hamba baginya. Ya, ini adalah nubuatan. Nubuatan bahwa keturunan Sem akan lebih tinggi daripada keturunan Kanaan. Yaitu Sem itu orang Asia. Kanaan itu orang apa? Orang Afrika. Dan Yafet, kamu lihat di sini, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Jadi Yafet itu orang Eropa. Makanya kalau orang Eropa itu ya lebih banyak menjajah menjajah Asia dan menjajah Afrika, karena sudah dinubuatkan oleh Nuh. Tuhan sudah menubuatkan ini melalui Nuh bahwa Yafet akan memperluas kediamannya. Artinya orang-orang keturunan Eropa, orang bule, orang Inggris, orang Belanda, orang Prancis, Jerman akan banyak menjajah bangsa-bangsa Asia, bangsa-bangsa Kanaan. Ya, dan dikatakan Nuh setelah itu dia masih hidup sampai 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Jadi hari ini kita sudah belajar apa anak-anak? Belajar tentang Nuh. Siapa? Tentang Nuh. Bagaimana Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dia tidak musnah ditenggelamkan oleh air bah, dan Nuh selamat beserta keluarganya, beserta istrinya, 3 putra dan juga 3 menantunya. Jadi dunia adalah 8 orang. Berapa orang? 8 orang. Dan Nuh setelah itu masih menunggu. Dan setelah itu Nuh keluar. Nuh mempersembahkan korban bakaran. Dan Allah berjanji kepada Nuh dengan tanda yaitu pelangi. Ya, kalau anak-anak melihat pelangi, anak-anak harus tahu bahwa itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Nuh bahwa bumi ini tidak akan dimusnahkan lagi dengan air. Ya, dan kita melihat dan kita sudah belajar tentang bagaimana hidup dari anak-anak Nuh, yaitu Kanaan yang melihat pokoknya telanjang, dia malah memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Bukannya ditutupi, tapi dia memberitahukan kepada saudara-saudaranya. Itu tidak bagus ya. Itu namanya membeberkan kebusukan orang. Tidak boleh. Nah, tapi Yafet dan Sem mengambil kain menutup tubuh ayahnya. Dan oleh karena itu dia diberkati oleh Tuhan. Dan yang paling penting, Sem, orang Asia, dia itu menurunkan Mesias, yaitu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, yang bukan hanya menyelamatkan kita dari keadaan fisik, tetapi juga keadaan rohani. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan selamat. Tuhan Yesus hidup mewakili kita dan mati mewakili kita, sehingga kita tidak dihakimi oleh Tuhan, sehingga tidak ditimpa oleh atau dimasukkan dalam api neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah menanggung semua dosa kita di mana? Di kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus akan selamat. Oke anak-anak, kita bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini di mana firman-Mu telah kami pelajaran rohani bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Walaupun dia mau memusnahkan bumi ini, tetapi Nuh diselamatkan. Dan Allah juga memberikan tanda kepada Nuh
bahwa pelangi adalah tanda dari Tuhan Allah untuk tidak memusnahkan bumi ini lagi dengan air. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk Tuhan Yesus yang sudah mewakili kami hidup dan mati di kayu salib, dan sehingga kami tidak binasa dan tidak masuk neraka. Terima kasih Bapak, ampuni segala dosa kesalahan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.